Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Zahra dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu presentasi. Nah, kita mulai. Nah, di sini ada teknik presentasi. Nah, di sini ada teknik presentasi yang efektif dan memukau. Ada yang tahu gak teknik presentasi yang efektif dan memukau itu apa? Nah, di sini saya jelasin teknik presentasi yang efektif dan memukau. Nah, presentasi bukan sekedar berbicara atau dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi jika ingin kalian tahu gak sih itu presentasi dari SD, SMP sampai SMA kita pasti melakukan presentasi. Bagaimana supaya presentasi itu memukau? Nah, di sini saya akan ngasih tahu tips-tipsnya Siti Soraya. Nah, di sini presentasi itu kan sangat dibutuhkan dalam dunia entah itu sekolah, kuliah atau kerja. Nah, di sini presentasi itu pasti kita memiliki tujuan presentasi yang kita bawakan itu tentang apa. Misal tentang pendidikan. Nah, kita punya tujuan mengenal memberitahu pendidikan itu apa. Nah, di sini saya lanjut. Nah, di sini kalau presentasi yang efektif dan memukau itu menyampaikan informasi, melakukan penjualan, meyakinkan pendengar, memberi motivasi dan menyampaikan ide. Nah, pasti kita tahu kan kalau menyampaikan informasi, presentasi itu jelas menyampaikan informasi kepada orang lain. Melakukan penjualan. Jadi produk yang kita jual kayak gitu, pendidikan misalnya kan kita presentasi tentang pendidikan. Nah, kita menjual pendidikan, pendidikan itu apa, macam-macam pendidikan kayak gitu. Nah, itu meyakinkan pendengar tentang apa yang kita presentasikan, memberi motivasi dan menyampaikan ide. Pasti kalau misalnya presentasi itu menyampaikan motivasi kepada pendengar dan menyampaikan ide kita, kayak presentasinya tentang pendidikan. Nah, kita menyampaikan ide tentang pendidikan. Nah, di sini bagaimana melakukan secara efektif. Nah, cara melakukan secara efektif itu bagaimana kita gitu ya. Jadi maaf ya kalau buru-buru. Nah, di sini Anissa Ilasari menanya, melakukan penjualan ini maksudnya materi yang diberikan. Nah, di sini melakukan penjualan itu kayak misalnya kita kalau misalnya di dunia usaha, bisnis atau apa, pasti kita kayak melakukan penjualan gitu tentang produk yang kita jual kayak gitu. Kita presentasiin produk apanya, kayak gimananya. Nah, kalau yang misalnya pendidikan, kita presentasi pendidikan berarti kita menjual pendidikan itu apa kayak gitu. Maaf ya kalau buru-buru, jelas gak? Paham? Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kendalikan rasa takut. Kalau misalnya presentasi pasti kita merasa gue nggak yakin nih gitu, gue takut kayak gitu. Pasti kalau misalnya apalagi ngomong depan orang banyak, ngomong depan siapa aja kayak gitu, pasti kalau saat presentasi itu yang kita takutkan kayak gitu. Pertama sih, kalau emang kita mau melakukan presentasi yang efektif, itu pasti kendalikan rasa takut itu sendiri kayak gitu. Kita lanjut. Nah, di sini takutnya itu takut berbicara depan audiens biasa terjadi, bahkan yang sudah biasa pun kerap masih merasakannya. Jadi kalau misalnya pribadi saya, misalnya saya atau kita, pasti kita malu kan ngomong depan audiens banyak kayak gitu. Orang yang sering presentasi aja kadang masih merasakannya, masih ngerasain takut, entah takut salah, takut materinya, takut gugup, itu pasti kita ngerasainnya. Nah, di situ pasti kita sudah merasakannya. Itu sih pertama, kendalikan rasa takut itu sendiri kan bisa kita ituin dari rasa kepercayaan diri kita. Nah, iya, Siti Soraya nanya, kalau mau maju presentasi pasti jadi bahan ejekan teman-teman, gimana tuh cara mengendalikannya supaya kita tetap fokus dan gak buyar. Nah, itu pasti kayak misalnya kita
kalau misalnya nggak buyar kayak gitu, pasti apalagi teman-teman pada nanya kayak gitu, terus pada bercanda, ada yang sibuk sendiri, ada yang ada yang malah diem nggak dengerin, entah ngeliatin kita atau denger atau enggak. Pasti tuh ada gimana ya, kita kayak ngambil itunya aja sih, kita kayak biar mereka fokus terhadap kita melakukan game aja, kayak kita kasih simulasi yang bikin dia menarik, bikin dia memperhatikan kita kayak gitu. Nah iya, jadi berasa kita nggak dihargai sama mereka. Bener, kalau misalnya ada yang ngobrol, saat kita presentasi ada yang ngobrol, padahal presentasi yang kita materi yang kita itu dibutuhin sama mereka, itu pasti. Itu sih kendaliin aja sih kendaliin suasananya aja, entah itu dengan main tebak-tebakan atau games, itu kayak gitu. Kita lanjut. Nah, di sini ada ganti fokus. Jangan biarkan rasa takut itu menguasai Anda. Iya, ganti fokus, jangan biarkan rasa takut. Jadi kita fokusin aja kalau misalnya kita ingin presentasi, ingin mengungkapkan materi kita kayak gitu. Supaya mereka fokus ke kita, itu bagaimana sih caranya? Nah, di situ kita kayak ngelakuin games, entah itu simulasi atau kita melakukan pertanyaan kayak gitu. Nah, itu kita pasti kalau misalnya kita ngendaliin diri sendiri, itu pasti kita bisa fokus kayak gitu. Gimana ngendaliin diri kita ketika nervous? Pasti nervous itu, apalagi malu nih gitu, audiensnya banyak, audiensnya lebih tua atau lebih muda daripada kita, pasti kita kendalin aja. Kalau misalnya kita kendalin ini udah kita coba percaya diri, gue bisa kayak gitu. Nah itu percaya diri aja, coba percaya diri. Kalau misalnya anggap aja mereka ngedengerin kita, entah itu ngedengerin atau gimana, nanti kalau misalnya kita udah percaya diri, nanti baru kendaliin rasa takut kayak gitu. Kita lanjut aja ya. Nah, di sini ada fokus di sini ada fokus terhadap audiens, materi, dan latihan. Fokus itu terhadap audiensnya, kita kayak ngerasain fokus terhadap audiensnya, fokus terhadap materinya, fokus terhadap latihan. Jadi kalau misalnya kita fokus sama audiens, kita kayak didengerin kayak gitu. Kita kita tahu nih audiensnya. Nah, kita materinya pasti sih kalau misalnya kita lagi presentasi, pasti kita tahu materinya. Nah, pasti kita latihan dulu agar meningkatkan rasa percaya diri itu juga. Nah, di sini pahami tujuannya saat kita melakukan presentasi. Tujuannya itu kita untuk, misalnya presentasi tentang pendidikan, tujuannya itu untuk mengenali pendidikan, entah itu pendidikan apa kayak gitu. Nah, di sini mengapa Anda melakukan presentasi, apa yang ingin Anda capai. Nah, di sini apa yang ingin Anda capai, pasti pada tahu kan kalau misalnya kita presentasi untuk apa sih, apa yang kita ingin capai. Nah, di sini ada jawabannya. Nah, di sini kenali audiensnya. Kita pasti sebelum presentasi itu tahu kita bakal presentasi depan siapa ya, kita bakal ngapain ya depan mereka kayak gitu. Nah, di sini audiensnya itu sendiri ada budaya. Kenali audiensnya itu budaya, siapa, tujuan, dan umum, serta pengetahuan. Kalau audiensnya itu pasti, kalau kita kenali audiensnya itu entah itu budayanya, siapanya, umurnya, pengetahuannya. Kalau udah jelas kalau misalnya audiensnya itu siapa, apakah lebih muda umurnya daripada kita, kalau lebih muda kita ajak asik, kalau misalnya lebih tua dari kita ngomongnya lebih baku agar lebih sopan terhadap mereka. Budaya kita, presentasi itu di mana tempatnya, kayak misalnya kita presentasi di daerah orang, kita ngejelek-jelekin budaya mereka, pasti mereka merasa tersinggung kayak gitu. Nah, terus di sini pengetahuannya, kita ngeliat juga nih audiensnya itu siapa, pengetahuannya lebih banyakkah daripada kita, atau nanti kita malah salah presentasi tentang pendidikan, kita depan menteri pendidikan kayak gitu, itu lebih lebih tahu kayak gitu. Nah, jelas. Kita lanjut ya. Nah, di sini memahami audiens dengan baik dapat membantu Anda untuk tampil dengan lebih baik. Nah, kan udah saya bilangin kalau misalnya memahami audiens dengan baik dapat membantu Anda untuk tampil dengan lebih baik.
kan kayak tadi udah tahu siapanya, umurnya berapa, budayanya apa, itu pasti kalau misalnya kita udah tahu pasti kita ngelakuin presentasi itu juga dengan lebih baik kayak gitu. Maaf ya kalau buru-buru. Nah di sini ada persiapkan dengan matang. Pasti kalau misalnya materi itu kita persiapkan, kita pasti latihan dulu sebelum melakukan presentasi kayak gitu. Nah, di sini ada kumpulan semua bahan presentasi Anda. Nah, di sini pasti kumpulan semua bahan presentasi. Nah, saat presentasi itu kita pasti nyari bahan pendidikan kan. Misalnya kita presentasi tentang pendidikan, kita cari dulu bahan tentang pendidikan apa. Kita cari dulu entah itu tentang buku, entah itu dari internet atau e-book. Pasti kita nyari tentang semua bahan dulu, ngumpulin semua bahan presentasi. Jika memang udah dapat bahannya, baru kita presentasikan kayak gitu. Nah, bagaimana ketika materi yang kita berikan tidak goal ke audiens. Nah, gimana kita pertama sih yang penting udah berusaha dulu. Entah pasti mereka juga kalau misalnya kita memberikan materi, nah terus menurut mereka tuh tidak goal gitu ke mereka kayak gitu, kita berusaha semaksimal mungkin gitu. Urusan nanti itu bagaimana ke merekanya itu urusan nanti, entah kita minta maaf atau kita kalau enggak ajak sharing aja. Misalnya audiens kita ini juga takut salah kan, karena dia pengetahuannya lebih banyak. Nah kita ajak aja apa sih, tahu gak sih tentang pendidikan gitu, pendidikan tuh apa, kita ajak nanya kayak gitu. Nah di sini ada, menurut Anda bagaimana tips agar presentasi kita terlihat baik walaupun sebenarnya kita mempunyai rasa malu di saat presentasi tersebut. Nah tipsnya itu pasti adanya rasa percaya diri pasti. Nah terus kalau percaya diri kita udah ada, pasti presentasinya itu baik, terlihat baik walaupun kita sebenarnya tuh malu. Nah terus materi, kalau kita udah nguasain materinya, pasti walaupun kita ngerasain malu, pasti mereka anggapnya wah udah baik nih kayak gitu. Yang penting materinya dulu, kita menguasai materi dan percaya diri yang kayak gitu. Yang itu sih latihan agar latihan. Mengerti? Maaf ya kalau buru-buru. Paham? Nah, terus di sini ada buatlah struktur presentasi yang runtut sehingga mudah dipahami audiens. Nah, kalau ini pasti ya, kalau misalnya kita presentasi itu buatlah secara runtut dulu. Misalnya kita presentasi tentang pendidikan dulu kita ituin pengertian pendidikannya itu apa macam-macam pendidikannya itu apa kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah runtut itu bakal lebih paham audiensnya kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini ada desainlah alat bantu visual yang simpel tapi memikat kayak gitu. Runtut di sini maksudnya gimana contohnya? Jadi kalau misalnya menurut saya contohnya itu kayak misalnya kita presentasi tentang pendidikan, pasti kan pengertian pendidikannya dulu, macam-macam pendidikan tuh banyak, SD, SMP sampai dunia perkuliahan kayak gitu. Terus secara runtut agar mereka ngerti nih kalau pendidikan itu pendidikan bla bla bla, pengertiannya dulu, terus macam-macam pendidikannya, terus bagaimana masuk pendidikan kayak gitu. Kayak gitu sih Anissa Lasari. Pernahkah Anda mengalami hal di saat presentasi tiba-tiba lupa akan materinya? Solusi terbaik gimana tuh? Karena saya sering di saat presentasi jadi buyar materinya apa dan bingung mau ngomong apa, jadi gugup di depan mereka. Nah, saya pernah mengalami hal tersebut, presentasi tiba-tiba lupa materi kayak gitu. Solusi terbaiknya sih kita tetap percaya diri. Pasti kunci pertama sih pasti percaya diri. Kayak mereka tuh kayak nggak nyangka, emang tadi salah ya materinya gitu, emang lupa materinya itu. Kalau misalnya kalau misalnya kita udah mulai inget, kita lontarkan aja, tadi materinya apa ya kayak gitu. Terus coba sebutin lagi kayak gitu. Kita pura-pura aja ke mereka kayak gitu. Kita pura-pura nanya. Saya juga sering ngerasainnya, apalagi ngerasain gugup. Saya sering, karena kalau misalnya kita presentasi itu kita lihat dulu audiensnya, kita kenali dulu audiensnya kayak gitu. Mengerti? Nah, di sini desainlah alat bantu visual yang simpel tapi memikat. Nah, visualnya itu desainlah alat bantu visual. Jadi kita lihat dulu nih visualnya yang simpel dan memikat kayak gitu.
latihan itu kita pasti latihan terus kayak gitu agar presentasi kita itu bagus kayak gitu. Nah, di sini banyak latihan bisa meningkatkan rasa percaya diri. Karena kan di sini sudah dijelaskan ya, kalau misalnya kita banyak latihan terus, percaya diri kita bakal nambah. Itu sih sudah jelas ya, kalau gue udah latihan nih kayak gitu, rasa percaya diri gue bakal nambah kayak gitu. Kita lanjut. Apa yang perlu dilatih sih? Posturnya, gesturnya, suaranya, timingnya, alat bantu visualnya. Jadi kalau misalnya kita ngelatih postur, kita bakal tahu nih depan audiens tuh kita bakal gimana ya, kita bakal melihat ke mereka atau kita bakal membelakangi mereka kayak gitu. Gesturnya, suaranya kita bakal terburu-buru kah depan mereka, suaranya cepet-cepet atau diem aja kita. Timingnya juga kita akan ngomongnya tuh buru-buru depan mereka mengerti gak ya apa yang kita omongin kayak gitu. Alat bantu visualnya sih kayak lebih menarik aja sih kayak gitu. Nih, sampaikan dengan antusias. Jika mereka antusias, jika kita antusias, mereka akan antusias. Nah, di sini ada pertanyaan dari Anissa Ilasari, bagaimana kalau ada salah satu yang gagal dan tidak sesuai? Nah, kalau misalnya ada yang gagal, kita sih kita coba percaya diri aja, yang penting kita udah percaya diri. Nah, kalau misalnya masalah gagal atau tidak sesuainya itu, kita kan pasti kita kayak coba lontarkan lagi, kita kayak coba minta maaf lagi lah kayak gitu. Kalau menurut saya yang perlu dilatih hanya 5 hal yang itu, nggak ada tambahan lain. Nggak sih, itu kayak awalnya aja kayak gitu. Kalau misalnya kita udah ngelatih itu, karena nanti kita juga udah menguasai materi. Kalau menurut saya sih hanya itu dulu kayak gitu. Nanti kalau itu saya 5 itu sudah dilatih, kalau emang mereka sudah itu pasti materi mereka bakal penyampaian kita bakal bagus kayak gitu. Paham nggak? Maaf ya kalau buru-buru. Nah, di sini jika Anda antusias dulu, jika mengharapkan audiens mendengarkan dengan antusias. Nah, jika harus antusias, dulu, jika mengharapkan audiens mendengarkan dengan antusias nih. Jika kan kita misalnya antusias nih, kita berharap audiens kita antusias. Nah, kita dulu itu yang antusias kayak gitu. Jika kalau misalnya mereka antusias, kita juga bakal kalau kita antusias kepada mereka, merekanya juga antusias kepada kita kayak gitu. Kita lanjut aja. Nah, di sini sudah kan Anda melakukannya. Nah, saya di sini nanya, apakah presentasi efektif dan memukai tadi yang saya sudah jelaskan, apakah sudah Anda lakukan? Sudah Anda melakukan itu kayak gitu. Melakukannya apa? Oh, belum kan. Iya, itu melakukan presentasi yang efektif dan memukau tadi. Nah, di sini saya jelaskan lagi 8 cara membuat slide profesional dengan tipografi. Tapi saya akan mencobanya gitu. Oke. Belum Kak, masih banyak kekurangannya, tapi saya akan coba lagi, belum sesuai. Ya, semoga materi yang saya sampaikan itu nyangkut kepada kalian dan kalian terapkan kayak gitu. Nah, di sini 8 cara membuat slide profesional ya. Pertama itu menggunakan jenis font yang tepat. Pasti sih kalau misalnya kita membuat slide yang bagus itu jenis font dulu. Entah itu font yang Times New Roman kayak gitu. Pasti font yang atas itu misal lebih tegak kayak gitu. Pendidikan dulu atas kayak gitu. Yang bawahnya nanti misalnya Arial gitu. Yang atasnya udah Times New Roman, yang bawahnya Arial, buat mereka menarik sih lebih tepatnya kayak gitu. Nih, tipografi itu jadi lebih sesuai kayak gitu. Tipografi itu menurut saya itu lebih menarik di depan mereka gitu, lebih baik gitu. Kalau misalnya kita kan biasanya buat presentasi 5 menit juga jadi kayak gitu, buat aja yang penting bisa dibaca kayak gitu. Sebenarnya enggak jenisnya harus fontsnya harus bagus kayak gitu. Menurut saya itu presentasi itu tipografi itu presentasi yang baik kayak gitu, entah jenis font entah kayak gitu. Menurut saya kayak gitu. Kita lanjut aja, menggunakan maksimal 3 jenis font. Nah, di sini udah jelas ya, kalau misalnya kita presentasi itu 3 jenis font. Yang misalnya yang atas itu pendidikan, pasti itu Arial. Yang kedua itu Times New Roman. Itu yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu membuat variasi ukuran teks. Misalnya yang pertama itu pendidikan, itu ukuran teks ukuran teksnya itu bagus, ukuran teksnya itu bagus kayak gitu.
membuat ukuran teksnya itu bagus atau enggak kayak gitu. Misalnya pendidikan itu teksnya lebih besar daripada pengertian pendidikan kayak gitu. Nah, di sini ada menggunakan skema warna dengan baik. Nah, biasanya kita kalau buat presentasi nggak itu ya, latarnya warna biru terus itunya tulisannya warna kuning, itu enggak, sebenarnya tidak kayak gitu. Nah, menggunakan skema warna, misalnya kalau misalnya latarnya udah warna gelap, kita tambahin tulisannya warna terang kayak gitu, agar skema warnanya itu baik kayak gitu. Mengerti? Nah, di sini ada mengatur variasi posisi teks. Pasti sih kalau itu kita mengatur dulu variasi posisi teksnya itu kayak gimana. Entah posisinya itu di atas atau di bawah, itu sih sesuai atau enggaknya sama kita kayak gitu. Nah, kita lanjut. Tidak harus selalu menempatkan teks horizontal. Enggak, kita bosen kan jika PPT itu horizontal terus. Enggak, kita harus selalu horizontal, bisa kita vertikal atau keriting kayak gitu. Yang penting baik gitu, bisa dilihat enak kayak gitu, terus juga menarik kepada mereka kayak gitu. Kita lanjut. Yang di sini ada yang ketujuh, memadukan teks dengan shape. Pasti sih kalau misalnya itu kita tulisan doang. Enggak, bisa kan ada shape itu ada yang kotak, ada yang kotak, ada yang bulat kayak gitu. Nah, kita padukan itu, entah itu kotak kita kasih tulisan kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ya. Terus pastikan teks ringkas. Jadi kalau misalnya kita buat PPT itu jangan terlalu berbelit-belit kayak gitu, terlalu banyak kayak gitu. Itu ringkas saja PPT-nya agar lebih menarik kayak gitu. Mengerti? Nah, di sini jadi Anda dapat membuatkan slide yang indah dan menarik perhatian dengan tipografi. Nah, selamat mencoba. Semoga bermanfaat kayak gitu. Nah, terus di sini ada juga teknik pembukaan presentasi yang berkesan. Nah, di sini kadang kita bingung kan pembukaan presentasi itu apa. Kita akan memiliki kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Jadi kita buat dulu kesan pertamanya itu bagus kayak gitu. Kalau ada pasti kesan pertamanya itu bagus, pasti kita kesan keduanya itu bakal memiliki kesan kedua untuk kesan pertama. Jadi udah pasti nih kesan pertamanya itu bagus, pasti kesan kedua gak mungkin kalau misalnya kesan pertama kita aja jelek, kesan keduanya itu bagus kayak gitu. Nah, di sini kita ituin bagaimana membuka presentasi yang berkesan. Nah, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama itu satu hal yang menarik, membuka presentasi dengan sebuah cerita, membuat audiens lebih serius dan memperhatikan kita. Cerita yang menarik akan membangun hubungan dengan kepercayaan dengan para audiens kita. Nah, di sini udah jelas kalau misalnya kalau kita melakukan presentasi itu pembukanya itu dengan secara menarik, dengan cerita yang menarik, melakukan hubungan gitu antara kita dengan audiensnya itu kayak gitu. Terus yang kedua itu carikan humor. Nah, di sini kan kalau misalnya kita tegang nih, mereka juga nggak dengerin kita. Nah, di sini jawabannya cairkan dengan humor. Semua orang menyukai humor di awal pasti akan mencairkan suasana dan juga menyiapkan audiens dengar dengan lebih serius kayak gitu. Jadi kalau misalnya pertama kita ninin humor di awal, pasti mereka itu bakal ngedengerin kita kayak gitu sih. Mau tanya gimana kalau pengguna tipografi itu berlebihan? Nah, kalau misalnya yang tadi ya, kalau Ila itu nanya kalau tipografi itu berlebihan itu gimana. Nah, di sini saya akan jelaskan kalau tipografinya berlebihan mungkin nggak ngerti sih saya juga, entah itu lebih bagus atau lebih itu yang sebenarnya sih yang berlebihan itu nggak baik ya kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya berlebihan itu nantinya juga nggak bagus gitu. Biasa aja sih kayak gitu, asal bisa ngimbanginnya kita bagus kayak gitu. Nah, terus di sini juga yang ketiga ada merenung dengan kutipan. Nah, kutipan pendek yang perasaan kuat akan mengajak audiensnya dengan berpikir dan merenung. Dengan itu kita bisa mengajak mereka lebih fokus dalam presentasi kita. Nah, jadi di awal itu kita ajak dulu merenung nih dia kayak gitu. Kita ajak merenung dengan kutipan pendek dan perasaan kuat kayak gitu. Nah, terus di sini saya akan yang keempat itu data atau fakta yang amazing kayak gitu. Data atau fakta yang digunakan secara tepat akan menjadi pembukaan yang kuat. Data dan fakta bisa menjadi sajian informasi yang dramatis tanpa perlu didramatisir, benar.
Jadi kalau misalnya data atau fakta kan pasti sudah jelas ya kalau itu udah tepat gitu, kuat gitu. Nah kalau misalnya disajiinnya dengan informasi yang dramatis kayak gitu, yang apa sih, yang opini-opini gitu, kita juga udah males, ah ini mah kayak gosip-gosip gitu, ah dramatis kayak gitu. Kalau menurut saya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini ada 5, itu pertanyaan membuat audiens fokus. Nah, di sini secara alami pertanyaan membuat audiens berpikir, berusaha mencari jawaban. Artinya pertanyaan membuat audiens fokus terhadap topik. Nah, di sini kan tadi juga ada yang nanya kalau misalnya audiens itu kadang ada yang nggak dengerin, ada entah memikirkan kita. Nah, di sini membuat audiens fokus itu kita melontarkan pertanyaan. Pasti kalau kita nanya, merekanya juga akan apa ya, agak antusias gitu. Kalau misalnya kita nanya ke mereka secara apa ya, dengan secara tiba-tiba, kita juga akan, merekanya juga akan gitu, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tidaknya itu tidak di mana ya, Ila? Dina nggak dengar ya suaranya. Yang lain dengar gak? Yang lain bisa dengar? Bagaimana kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh audiens? Jadi pastikan kita nggak apa ya, tidak, gimana ya, kita lontarkan lagi nih, ada yang mau pesan, kalau kita audiens tanya macam-macam gitu, nah kita nggak bisa jawabnya, kita pastikan aja nih, menurutku apa ya, ada yang bisa jawab gak nih pertanyaan temennya, kayak gitu. Terus kalau enggak, saya cari dulu ya jawabannya, nanti saya kasih tahu lagi gitu di minggu ke depan, kayak gitu. Kasih tahu aja sih dengan baik, kayak gitu. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada 7 jurus presentasi, tips and trick agar presentasi kita menjadi amazing. Nah, di sini saya kasih tahu. Nah, di sini yang pertama itu datanglah lebih awal. Karena datang lebih awal seperti ke tempat acaranya bisa membuat penyesuaian serta mencari posisi yang tepat untuk berdiri saat presentasi, kayak gitu. Kalau misalnya kita datang lebih awal, pasti kita dapat, gue bak presentasi, gue duduknya di depan, kayak gitu. Kita juga bakal lebih tepat berdiri saat presentasi karena kita tahu posisi audiensnya itu menghadap kita itu di mana, kayak gitu. Nah, terus di sini saya akan ngejelasin 2, pergilah ke kamar kecil. Akan lebih baik jika kita ke kamar kecil terlebih dahulu daripada harus menahan diri sepanjang presentasi untuk membuang air kecil. Nah, di sini kadang kalau misalnya kita merasa gugup gitu, kita merasa pengen kebelet kencing kayak gitu, kita datang dulu aja ke kamar mandi kayak gitu, kita sesuaiin dulu kayak gitu. Kalau kita udah datang ke entah itu pergi ke kamar kecil, entah itu kita ngaca, entah kita apa ya, kita buat apa sih, kita itu dulu gitu presentasinya kita, kayak gitu. Nah, di sini ada periksalah peralatannya, lakukan cek sound, periksa laptop, proyektor LCD, dan alat-alat penunjang lainnya. Jangan sampai kita bersiap tampil tapi peralatan belum siap. Nah, itu sering banget terjadi, apalagi di kelas saya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen presentasi, yang pasti dilakukan itu cek soundnya. Entah itu kalau misalnya kita ada videonya, cek soundnya itu jelek kan, itu kita nggak itu. Periksa laptopnya dulu nyala atau enggak, kayak gitu. Proyektor LCD-nya dan alat-alat penunjang lainnya, agar peralatan itu apa ya, periksa peralatannya dulu, kayak gitu. Nah, di sini buat kesan pertama tak terlupakan, kayak gitu. Berikan kesan pertama yang baik dengan pakaian yang nyaman, dilihat obrolan-obrolan kecil sebelum presentasi, itu semua akan membuat kesan positif dari audiens. Nah, jadi membuat kesan pertama dulu nih agar tidak terlupakan. Jadi kalau kesan pertamanya baik, apa ya, pakaiannya kita gunakan baik, obrolan-obrolan kecil sebelum presentasi itu membuat mereka menarik, menurut mereka menarik, itu semua akan membuat kesan positif kepada mereka terhadap kita, kayak gitu. Kita lanjut aja. Di sini ada kenali audiensnya, lihat siapa saja audiens kita, berapa usia mayoritas mereka, bagaimana sikap mereka terhadap MC yang membuka acara, itu memberi gambaran kita dalam bersikap ketika presentasi. Jadi kalau misalnya kita ingin presentasi nih, kalau bisa kita melakukan kenali dulu audiensnya itu siapa. Jadi terhadap MC membuka acara akan memberi gambaran bersikap saat presentasi. Nah, jadi kita bakal tahu nih presentasi kita itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, di sini ada yang ingin bertanya.
Nah di sini ada yang keempat, pembukaan yang memukau. Di sini ada lakukan pembukaan yang memukau terhadap audiens. Jadi lakukan pembukaan yang membuat audiens itu terhentak. Jadi membuat mereka membutuhkan presentasi tidak, sehingga mereka akan fokus mendengarkan seluruh isi presentasi. Jadi jika kita melakukan pembukaan itu dengan memukau, pasti audiens itu akan terhentak dan mereka membutuhkan presentasi kita. Kalau presentasi kita aja menarik, pasti mereka akan, gue penasaran tentang presentasi gitu, fokus atau enggaknya kayak gitu dalam keseluruhan isi presentasi. Nah yang terakhir itu di sini ada, nah itu tutup dengan kuat. Pasti bagi pembuat penutupan yang kuat, yang mudah diingat dengan kata-kata sederhana tapi bisa menggambarkan inti dari isi presentasi kayak gitu. Kalau kita melakukan isi presentasi yang kuat, pasti penutupan yang kuat pasti bakal diingat nih, presentasinya bagus nih kayak gitu, penutupannya kuat kayak gitu. Terus kita bakal ngasih kesimpulan atau inti dari presentasi yang banyak tadi kita itu, pasti intinya itu bakal bagus kayak gitu. Bisa contohin gimana pembukaan yang memukau. Nah kalau misalnya pembukaan yang memukau itu pasti kita kayak buat pertama kita udah ngenalin audiensnya dulu. Kalau kita udah mengenali audiensnya, itu pembukaannya juga pasti kita cara dengan memukau nih. Tolong peragain, lihat sih kayak gini aja. Kalau misalnya itu yang memukau itu kita pasti antusias dulu, assalamualaikumnya kita harus entah itu dengan lantang atau selamat paginya. Terus di situ kita juga kasih kasih pembukaan yang menarik gitu kayak gitu. Entah itu kita kasih pertanyaan dulu, terus atau apa kabar kayak gitu, terus udah makan atau belum atau apa gitu kayak gitu. Kita kasih pertanyaan kepada mereka agar mereka fokus. Nah atau enggak kita kasih sedikit games gitu kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas gak? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelas gak Siti Soraya, Anissa Ilasari? Ada yang ingin ditanyakan? Tutup dengan kuat nggak paham kayak gitu. Jadi tutup dengan kuat itu gimana ya? Kalau misalnya tutup dengan kuat itu menurut saya, misalnya jadi kita kesimpulannya itu sih sebenarnya inti dari presentasi itu sendiri. Jadi kita misalnya presentasi kita tentang pendidikan, nah inti dari pendidikan itu apa kayak gitu. Pendidikan itu di Indonesia itu, jangan kita banyak banget kesimpulannya, di Indonesia itu pendidikan ini bla 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 jelek kita, atau gimana gitu. Nah terus untuk dengan kuat, jadi intinya itu pendidikan itu lebih kepada intinya, pendidikan itu terdiri dari SMP, SMA, SD dan serta kuliah. Nah itu lebih ke inti yang kuat kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya, agar mereka itu mengerti kayak gitu. Nah terus di sini udah jelas. Anissa Ilasari paham, Siti Soraya paham, Ila paham. Ila paham. Oke deh. Nah di sini selamat mencoba. Nah dari selamat mencoba. Nah di sini tadi kan ada beberapa presentasi yang efektif, yang memukau, terus cara-cara tipografi, pembukaan, entah itu penutupan. Semoga dengan presentasi ini kalian bisa mencobanya kayak gitu, dengan dengan percobaan yang baik kayak gitu. Semoga presentasi berikutnya itu, karena udah tahu nih cara presentasinya, terus tipografinya, terus pembukaannya serta penutupannya. Nah nanti kalau udah dicoba dipraktekkan pasti bakal baik kayak gitu. Nah terus terima kasih presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Makasih. Iya, makasih ya buat informasinya. Iya, sama-sama. Iya, apa yang mau ditanyain? Ila, ada yang masih mau ditanyain nih. Mau nanya tentang apa, Ila? Masih dibuka kok sesi pertanyaan. Ila mau nanya tentang apa? Tentang apa? Tanya aja. Ada yang mau ditanyain, Wak? Atau Dina kali ada yang mau ditanyain? Lila mau nanya tentang apa? Nah, apa teknik tipografi sangat bermanfaat karena banyak yang ingin bermain dengan teknik ini, tetapi jadi berlebihan. Ya sih, kadang kan kalau misalnya kita bener juga sih kalau misalnya tipografi itu sih sangat bermanfaat, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Misalnya kayak warnanya kita coba-coba kayak gitu, warnanya harusnya yang sepadan gitu, temanya sama hurufnya, tapi kita gue bisa nih kayak gitu. Itu sih lebih kayak keso tahu kayak gitu kalau menurut saya. Jadi itu bener bermain dengan teknik ini tapi jadi berlebihannya itu bener, tulisannya itu jadi dia agak peragain, terus gambarnya itu lebih itu. Bagaimana cara warna yang baik, bagaimana cara permainan warna yang baik. Jadi kalau misalnya jujur saya juga belum terlalu bisa ya kalau pewarnaan baik itu. Misalnya warnanya itu terang, temanya itu terang, pasti kita kasih tulisannya itu sedikit agak gelap karena agar bisa terlihat terbaca. Jadi misalnya kita kasih warnanya itu warna kuning, temanya kuning, kita kasih lagi tulisannya warna pink atau warna merah, itu malah tidak kelihatan. Karena kita mau cerah-cerah kayak gitu, itu lebih tidak kelihatan kayak gitu. Nah di sini kalau misalnya warnanya itu, temanya kita udah milih nih yang bunga-bunga yang banyak peragaan, nah kita di situ kasih warna-warna buat tulisannya itu yang lebih dikit kayak gitu, yang lebih bisa terlihat lebih dominan kayak gitu daripada warna bunga-bunganya itu sendiri. Misalnya rame, ini kasih kita warna hitam atau putih karena itu lebih nyala, lebih dipandang kayak gitu. Kalau misalnya temanya itu sedikit temanya itu gelap atau kosong atau coklat, kita kasih tulisannya kayak gitu, kebalikannya aja sih, kita kasih tulisannya yang lebih bisa dibaca kayak gitu. Lebih bisa menarik aja sih kayak gitu. Kalau misalnya kita lebih bisa nyesuaiin diri kita aja, kalau misalnya temanya udah gelap, kita kasih tulisan yang terang. Kalau misalnya tulisan yang gelap, kita kasih yang terang kayak gitu. Gimana kalau menggunakan gambar bergerak atau biasa disebut animasi GIF? Ya itu lebih bagus sih sebenarnya. Kalau misalnya itu kadang kita ngegunain gimana ya? Kita ngegunain gambar-gambar yang bergerak kayak gitu. Tapi biasanya kalau gambar yang bergerak itu kita lebih dominan saat presentasi, misal pendidikan, kita kasih gambar buku-buku kebuka gitu, kita pasti akan ngelihat lebih dominan ke gambar buku-buku itu, dan kadang suka ngebuyarin kayak gitu. Tapi itu lebih bagus sih, lebih audiens itu lebih tertarik melihat kayak gitu. Kalau audiensnya menarik, kita pasti lebih mengundang audiensnya sih kayak gitu, tidak mengganggu gitu. Kadang sih ada sih kayak gitu, kalau membuat jujur kalau kata saya mengganggu, karena saya lebih suka ngeliatin animasi GIF daripada tulisan, karena tulisan itu kan gak bergerak ya, dan banyak tulisannya kayak gitu. Itu kalau misalnya kita kasih animasi itu lebih menarik, saya lebih senang ngeliatin kayak gitu. Kalau dari presentasi teman saya lebih senang ngeliatin itu. Kalau menurut saya mengganggu, kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau misalnya tujuan di situ untuk menarik audiensnya itu sendiri, itu lebih bagus sih. Misalnya audiensnya lagi ngobrol atau lagi main HP atau lagi tidak mendengarkan, nah di situ kita bisa memasukkan animasi GIF agar mereka melihat kita gitu, melihat presentasi kita, berarti udah baik nih presentasinya kayak gitu.
menarik loh, ada animasi GIF-nya kayak gitu. Itu lebih bisa mengundang mereka kayak gitu sih kalau menurut saya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kecepetan ya, maaf ya. Oke, makasih Kak. Cukup. Oke, terima kasih. Tadi bentar ya. Bentar ya. Oke ya, sudah dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang gitu bisa ditanyakan lagi. Makasih buat Ila, Dina, dan Siti Soraya serta kelompok saya yang lainnya pasti sudah mendengarkan presentasi dari saya. Assalamualaikum.